Manchester United menyambut Crystal Palace ke Old Trafford di Liga Premier pada Sabtu sore dengan kick-off jam 3 sore waktu Inggris. Skuad asuhan Erik ten Hag akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier setelah 3 pertandingan piala domestik yang membuat mereka mencapai final Piala Carabao. Juga mencapai babak 16 besar Emirates FA Cup, di mana mereka akan menghadapi West Ham United. United memiliki rekor hebat di Old Trafford musim ini, tak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir mereka di Theatre of Dreams. Memenangkan 12 pertandingan kandang terakhir berturut-turut di semua kompetisi. Sepertinya Old Trafford menjadi benteng sekali lagi, seperti di masa lalu. Di bawah Ole Gunnar Solskjaer, United mencetak rekor tandang. Di bawah Ten Hag, tampaknya mengubah Theatre of Dreams kembali menjadi benteng adalah prioritas bagi Ten Hag, dan memang demikian, United harus mulai mencatatkan lebih banyak poin di Premier League karena dalam 2 pertandingan terakhir mereka hanya meraih 1 poin. Itu telah membuat mereka tergelincir dari posisi ketiga ke posisi keempat dan memungkinkan Tottenham Hotspur merebut peluang untuk kembali ke 4 besar. United perlu mempertahankan keunggulan mereka atas Spurs dan memastikan mereka aman di 4 besar dengan pertandingan yang lebih sulit yang akan datang dalam beberapa bulan mendatang. 3 pertandingan Liga Premier berikutnya, semestinya United bisa mendulang 9 poin. Diogo Dalot masih diragukan bermain, jadi Aaron Wan-Bissaka yang akan jadi starter di bek kanan. Luke Shaw akan tetap di bek kiri. Tampak jelas bahwa pasangan bek tengah pilihan Ten Hag adalah Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Mereka mungkin akan menjadi starter, dengan Harry Maguire dan Victor Lindelof di bangku cadangan sekali lagi. Christian Eriksen absen hingga akhir April dan Donny van de Beek juga absen untuk musim ini. Sementara Scott McTominay juga diperkirakan akan absen selama 1 atau 2 minggu. Ini menyisakan sedikit pilihan di lini tengah. Marcel Sabitzer harus tersedia untuk melakukan debutnya. Tetapi mengingat cara bertahap Ten Hag memperkenalkan Casemiro ke tim United, kemungkinan besar pemain Austria itu akan diberikan waktu setengah jam dari bangku cadangan daripada 90 menit penuh. Jadi Casemiro dan Fred diprediksi sebagai pasangan lini tengah sejak awal. Kobbie Mainoo juga bisa diturunkan di menit akhir. Marcus Rashford yang sedang dalam performa terbaiknya harus kembali ke sayap kiri setelah diistirahatkan melawan Forest. Sedangkan Antony yang sangat mengecewakan, mungkin akan melanjutkan di sisi kanan, dengan Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Jadon Sancho bermain 30 menit pada hari Rabu, tetapi sepertinya dia mungkin akan bermain lagi sebagai pengganti. Apakah itu akan berada di salah satu posisi sayap atau peran kejutan nomor 10? Ini menyisakan masalah siapa yang bermain di posisi striker. Tampaknya logis bahwa Anthony Martial mendapat prioritas setelah juga bermain 30 menit dan mencetak gol di semifinal EFL Cup. Wout Weghorst telah pengganti yang sangat cakap, tetapi dia sekarang mungkin perlu istirahat. Kecepatan, tipu daya, dan gerakan Martial yang lebih besar seharusnya lebih bermanfaat dalam menghancurkan unit pertahanan Palace yang keras kepala. Ini juga akan bagus untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain Prancis itu. Perkiraan starter Manchester United dalam formasi 4-2-3-1 dengan De Gea di gawang, lalu Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw di belakang. Duet poros Casemiro dan Fred. 3 penyerang Antony, Fernandes, dan Rashford. Mendukung striker tunggal, Martial, pemain pengganti, Heaton, Maguire, Lindelof, Elanga, Sabitzer, Sancho, Weghorst. Pertandingan ini akan dipimpin perangkat pertandingan yaitu referee Andre Mariner, asistennya Simon Long dan Scott Ledger. Wasit keempat Josh Smith, wasit VAR Tony Harrington,
dan asisten par, Harry Lennart. Beberapa pakar memang mengajukan pertanyaan mengapa pelatih Belanda lebih suka membawa Marcel Sabitzer, mengingat dia belum menjadi starter utama di raksasa Bavaria sejak kepindahannya musim panas lalu. Tapi Ten Hag tahu apa yang dia inginkan dan telah cukup melihat dari pemain berusia 28 tahun itu untuk mengetahui bahwa dia akan menjadi solusi jangka pendek yang sempurna. Karena kesulitannya di Munich, mudah untuk melupakan pemain seperti apa Sabitzer di RB Leipzig. Dari passing yang brilian, hingga kemampuan menembak dari jarak jauh, dan energi untuk menyamakan kedudukan, pemain internasional Austria itu tampaknya memiliki semuanya. Terlebih lagi, Julian Nagelsmann dan mantan manajer United, Ralf Rangnick, adalah penggemar berat dari work rate dan kemampuannya untuk bermain di seluruh lini tengah. Ten Hag menyadari pemain seperti apa yang telah dia putuskan untuk dibawa ke The Theatre of Dreams. Jika dicermati, gelandang Bayern itu menawarkan upgrade pada Eriksen dalam beberapa aspek. Meski skill mereka sedikit berbeda, kualitas utama yang dimiliki Sabitzer adalah energinya, umpan jauh, dan kemampuan menembak jarak jauh yang sangat baik. Kembali ke Leipzig, Sabitzer adalah ancaman gol yang tidak setipe Eriksen, yang lebih suka membiarkan asisnya yang berbicara. Belum lagi kemampuan defensifnya, yang lebih unggul dibanding pemain Denmark itu, yang seharusnya menjaga lini belakang Unites terlindung dengan baik, belum lagi sepakan, howitzernya yang terkenal, yang telah menjadi pemandangan umum di Leipzig. Dengan sang gelandang tidak takut untuk menembak bola dari jarak 30 yard atau lebih. Jika Sabitzer adalah solusi jangka pendek Erik ten Hag, maka Kobbie Mainoo adalah solusi jangka panjang tim Setan Merah. Pertandingan FA Cup antara United versus Reading adalah debut profesional sang gelandang muda yang diketahui baru berusia 17 tahun. Mainoo dipercaya menjadi gelandang serang untuk menyokong Anthony Elanga yang mengisi pos ujung tombak. Sementara itu Anthony Santos dan Alejandro Garnacho mengapit sang remaja sebagai sayap. Hasilnya cukup lumayan. Tampil selama 1 jam, Mainoo membantu United menang telak 3-0 atas tamunya di Old Trafford. Catatan dari WhoScored menunjukkan jika Mainoo membuat 35 sentuhan selama berada di lapangan. Akurasi umpannya sangat baik di atas 85% dan ia juga sekali melepas operan kunci yang berbuah peluang. Mainoo adalah bocah asli Manchester meski dalam dirinya mengalir darah dari Ghana. Ia lahir dan besar di Stockport, Greater Manchester, Inggris, pada April 2005 silam. Namanya mulai terdaftar sebagai pemain Akademi Manchester sejak usia 9 tahun, dan boleh dibilang perkembangannya sangatlah pesat. Saat baru beranjak 16 tahun, Mainoo sudah diberi keistimewaan untuk bergabung dengan tim U21 yang merupakan jenjang tertinggi di Akademi United. Musim pertamanya di sana ia harus bersaing dengan banyak pemain muda berbakat lain yang setahun atau bahkan 3 tahun lebih senior, namun Mainoo tetap menonjol. Hal itu dibuktikan dengan tampilnya sang midfielder sebagai starter dan bermain penuh dalam partai final FA Youth Cup 2021 hingga 2022 melawan Nottingham Forest pada Mei tahun lalu. FA Youth Cup adalah kompetisi usia dini paling prestisius di Inggris dan Setan Merah kali terakhir menjuarainya pada 2011. Mainoo kemudian tampil dominan dan membantu klubnya menang meyakinkan 3-1, sekaligus memutus puasa gelar yang sebelumnya sempat dimonopoli oleh Chelsea dalam 1 dekade terakhir. Salah satu alasan kenapa Mainoo bisa dengan cepat melebur dengan tim yang lebih tinggi adalah kebolehannya bermain di berbagai posisi lini tengah.